Hari ke-6 pasca longsor Cilacap, pencarian korban yang tertimbun di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah masih dilakukan. Tim gabungan masih berupaya mencari 7 orang yang diprediksi masih tertimbun longsor. Tak hanya itu, tim SAR juga mengerahkan alat berat dan drone thermal untuk membantu proses pencarian korban tertimbun. Sementara itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo telah meninjau lokasi longsor secara langsung. Ia mengatakan terdapat cekungan alam yang bisa melongsorkan tanah apabila curah hujan tinggi. Ke depan setelah proses Sarnas selesai, tugas kita semua adalah meyakinkan bahwa cekungan itu senantiasa kering. Mungkin tidak bisa kering 100%, mungkin keringnya 80%, 90%. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru manakala ada hujan deras. Karena bagaimanapun di bawah itu kan masih banyak perumahan tuh. Itu yang wajib kita jaga sama-sama agar kejadian ini tidak terulang lagi, apakah di sini atau di tempat lain. Jadi saya sudah janjian sama Pak BNPB tadi, kita coba petakan potensi masalah di beberapa tempat lainnya. Petugas memfokuskan pencarian di 3 titik lokasi, yaitu Dusun Cibuyut dan Dusun Tarukahan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Tim Liputan Ayus melaporkan. Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kombes Pol Agus Waluyo menerangkan buronan asal Tiongkok tersebut merupakan direktur utama dari perusahaan properti yang berbasis di Tiongkok, di mana diduga terlibat dalam kasus pinjaman koperasi kurang lebih 980 juta yuan atau 2,2 triliun rupiah. Status buronan ini melekat kepada pelaku usai diduga melarikan diri ke Indonesia usai gagal melunasi pinjaman koperasi tersebut. WZ ditangkap di kawasan Nagoya, Batam pada hari Kamis tanggal 13 November 2025. Tim penindakan dari Keimigrasian dan Intelijen di kantor imigrasi Batam melakukan pemantauan, kemudian secara intensif sejak menerima informasi kurang lebih pukul 11.30 WIB, selanjutnya tanpa perlawanan WS bisa diamankan oleh tim dari imigrasi. Sementara itu, pelaku dikategorikan sebagai pelaku kejahatan keuangan berstatus daftar pencarian orang kepolisian internasional sejak 11 November lalu. Yang bersangkutan termasuk kategori financial fugitive, jadi pelaku kejahatan keuangan, dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang di negara Cina, di Tiongkok sana. Pelaku menetap di Batam sejak Oktober lalu dan melakukan penipuan finansial bagi warga Tiongkok dengan basis di wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Ismalia Hoirudin, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tidak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara nomor 114/PUU-23/2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Setelah membaca secara saksama kedua ketentuan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan sama sekali bahwa substansi pasal 10 TAP MPR nomor 7/MPR 2000 dan pasal 28 Undang-Undang 2 2002 berkenaan dan keterlibatan Polri dalam penyelenggaraan negara adalah sama, sekiranya hendak dicari perbedaannya. Ketidaksamaan kedua aturan tersebut hanya terletak pada kalimat tanda kutip keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelumnya diketahui permohonan perkara nomor 114/PUU-23/2025 diajukan oleh Syamsul Jahidin yang merupakan seorang mahasiswa doktoral sekaligus lulusan advokat dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan seorang lulusan sarjana ilmu hukum.
Hari ke-6 pasca longsor Cilacap, pencarian korban yang tertimbun di desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah masih dilakukan. Tim gabungan masih berupaya mencari 7 orang yang diprediksi masih tertimbun longsor. Tak hanya itu, tim SAR juga mengerahkan alat berat dan drone thermal untuk membantu proses pencarian korban tertimbun. Sementara itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo telah meninjau lokasi longsor secara langsung. Ia mengatakan terdapat cekungan alam yang bisa melongsorkan tanah apabila curah hujan tinggi. Ke depan setelah proses Sarnas selesai, tugas kita semua adalah meyakinkan bahwa cekungan itu senantiasa kering. Mungkin tidak bisa kering 100%, mungkin keringnya 80%, 90%. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru manakala ada hujan deras. Karena bagaimanapun di bawah itu kan masih banyak perumahan tuh. Itu yang wajib kita jaga sama-sama agar kejadian ini tidak terulang lagi, apakah di sini atau di tempat lain. Jadi saya sudah janji sama Pak BNPB tadi, kita coba petakan potensi masalah di beberapa tempat lainnya. Petugas memfokuskan pencarian di 3 titik lokasi, yaitu Dusun Cibuyut dan Dusun Tarukahan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Tim Liputan Ayus melaporkan. Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kombes Pol Agus Waluyo menerangkan buronan asal Tiongkok tersebut merupakan direktur utama dari perusahaan properti yang berbasis di Tiongkok, di mana diduga terlibat dalam kasus pinjaman koperasi kurang lebih 980 juta yuan atau 2,2 triliun rupiah. Status buronan ini melekat kepada pelaku usai diduga melarikan diri ke Indonesia usai gagal melunasi pinjaman koperasi tersebut. WZ ditangkap di kawasan Nagoya, Batam pada hari Kamis tanggal 13 November 2025. Tim penindakan dari Keimigrasian dan Intelijen di kantor imigrasi Batam melakukan pemantauan, kemudian secara intensif sejak menerima informasi kurang lebih pukul 11.30 WIB, selanjutnya tanpa perlawanan WS bisa diamankan oleh tim dari imigrasi. Sementara itu, pelaku dikategorikan sebagai pelaku kejahatan keuangan berstatus daftar pencarian orang kepolisian internasional sejak 11 November lalu. Yang bersangkutan termasuk kategori financial fugitive, jadi pelaku kejahatan keuangan, dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang di negara Cina, di Tiongkok sana. Pelaku menetap di Batam sejak Oktober lalu dan melakukan penipuan finansial bagi warga Tiongkok dengan basis di wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Ismalia Khairuddin, iNews melaporkan.